Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Al-Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala berkata di dalam kitab beliau atau di dalam risalah beliau Syarhus Sunnah, wal Qur'anu kalamullahi wa min ladunhu wa laysa bimakhluqin fayabid. Al-Qur'an adalah pembicaraan Allah Azza wa Jalla, berasal dari sisinya dan bukan makhluk, sehingga tidak sirna. Al-Quran adalah pembicaraan Allah yang berasal darinya dan akan kembali kepadanya. Ini adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka meyakini bahwa Al-Quran pembicaraan Allah, bahwa Al-Quran terjaga dari perubahan, pengurangan dan penambahan, dan bahwasanya Al-Quran akan senantiasa ada, sehingga apabila manusia rusak di akhir zaman dan hari kiamat telah dekat kedatangannya, ketika itulah Al-Quran dimusnahkan, sehingga dihilangkan dari mushaf-mushaf dan dihilangkan dari dada para penghafal Quran. Dan itu terjadi sebelum terjadinya hari kiamat, mendekati terjadinya hari kiamat. Sungguh terdapat pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa yusra ala kitabillahi azza wa jalla fi lailatin. Kitab Allah Azza wa Jalla akan dimusnahkan di suatu malam. Fala yabqa fil ardi minhu ayah, sehingga tidak tersisa di bumi dari Al-Quran satu ayat pun. Hadis sahih dikeluarkan oleh Ibnu Majah dan Al-Hakim dari hadis Hudzaifah, semoga Allah meridainya, dan disahihkan oleh Al-Albani di As-Silsilatus Shahihah. Allah menurunkan Al-Quran untuk memberikan petunjuk kepada manusia. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma minal anbiya'i nabiyyun illa u'tiya minal ayati ma mithluhu umina atau amana alaihi al-bashar. Tidak ada seorang pun nabi dari para nabi kecuali diberi ayat-ayat, mu'jizat yang karenanya manusia dijadikan beriman
atau beriman. Wa innama kana alladhi utitu wahyan awhahu Allahu ilayya. Sesungguhnya yang diberikan kepadaku adalah wahyu yang Allah wahyukan kepadaku. Fa arju anni aktsaruhum tabi'an yaumal qiyamah. Aku berharap sesungguhnya aku adalah nabi yang paling banyak pengikutnya pada hari kiamat. Hadis dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Al-Quran adalah mukjizat yang paling besar secara mutlak. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Innaha la ihdal kubar." Sesungguhnya ia salah satu dari perkara yang sangat besar. Nadhiran lil bashar, untuk memperingatkan manusia. Liman syaa minkum an yataqaddama aw yata'akhkhar, untuk siapa di antara kalian yang berkehendak untuk mendekatkan dirinya kepada Rabb-nya dengan melakukan amal soleh atau mengalami kemunduran karena melakukan kemaksiatan. Surat Al-Muddathir ayat 35 sampai 37. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang mengimani kitab-Mu, mengikuti petunjuk-Nya, melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, dan membenarkan berita-beritanya. Sungguh orang-orang muslim diuji di awal abad ketiga dikarenakan diajak untuk meyakini Al-Quran makhluk, dikarenakan sesungguhnya orang-orang Mu'tazilah berhasil membujuk Khalifah Al-Ma'mun untuk meyakini Al-Quran makhluk. Dan membujuk Al-Khalifah Al-Ma'mun untuk mengajak para ulama meyakini keyakinan itu. Siapa yang enggan dari para ulama meyakini Al-Quran makhluk, maka orang-orang Mu'tazilah berhasil membujuk Khalifah Al-Ma'mun untuk membunuhnya. Sehingga karena hal itu para ulama dimasukkan ke penjara. Di antara mereka ada yang meninggal di penjara, dan di antara mereka ada yang dikeluarkan dari penjara setelah masa yang sangat lama. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah kokoh menghadapi fitnah itu. Karena hal itu Imam Ahmad dipukulin rahimahullah sehingga pingsan, dan Imam Ahmad rahimahullah tinggal di penjara beberapa waktu lamanya, dan dia dicegah untuk menyampaikan hadis. Itu adalah fitnah yang sangat besar yang ditemui oleh manusia. Padanya manusia mengalami keburukan yang amat sangat. Sungguh Imam Ahmad
bin Hanbal rahimahullahu ta'ala berkata, dan seluruh ahlu sunnah wal jamaah mengatakan, barang siapa mengatakan sesungguhnya Al-Quran makhluk, maka dia kafir. Dan barang siapa mengatakan lafadzku terhadap Al-Quran makhluk, maka dia pelaku bid'ah. Bahkan sebagian ulama mengkafirkannya. Kemudian setelah itu Allah menyelamatkan ahli Islam pada waktu Al-Mutawakkil berkuasa. Pada waktu itu ahli Islam menjadi jaya, dan ulama-ulama mereka, dan pada waktu itu para pelaku bid'ah dan ahli bid'ah menjadi hina. Segala puji hanya untuk Allah, Rabb semesta alam. Asy-syarah, penjelasan. Syekh Al-Allamah Ubaid bin Abdullah bin Sulaiman Al-Jabiri rahimahullahu ta'ala berkata, wa hadha aslun min usuli ahli sunnati fi kitab Rabbina Jalla wa Ala. Ini adalah prinsip di antara prinsip ahlu sunnah terkait kitab Rabb kita Jalla wa Ala. Yataqarraru bihi amran, karenanya ditetapkan dua perkara. Ahaduhuma, pertama, annahu wahyuhu azza wa jalla wa kalamuhu wa tanziluhu ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Nazala bihi Jibrilu sallallahu alaihi wasallam min 'indillahi azza wa jalla ala qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Al-Quran adalah wahyu Allah azza wa jalla, pembicaraannya dan yang dia turunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jibril alaihi salam menurunkan Al-Quran dari sisi Allah azza wa jalla kepada hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa minal adillati ala hadha qauluhu ta'ala. Di antara dalil yang menunjukkan hal ini adalah firman Allah Ta'ala, wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Apabila ada seseorang dari orang-orang musyrik meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah dia sehingga dia mendengarkan pembicaraan Allah. Kemudian kembalikanlah dia kembali ke tempat yang dia aman padanya. Dzalika bi annahum qaumul la ya'lamun. Demikian itu sesungguhnya dikarenakan mereka orang-orang yang tidak mengetahui. Surat At-Taubah ayat 6. Wa qawluhu, firman Allah azza wa jalla, wa innahu latanzilu rabbil alamin. Sesungguhnya Al-Quran betul-betul diturunkan oleh Rabb semesta alam. Nazala bihi ruhul amin. Malaikat Jibril yang terpercaya menurunkan Al-Quran ala qalbika litakuna minal munzirin, kepada hatimu agar kamu termasuk Rasul yang memberikan peringatan. Bilisanin Arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang maknanya sangat jelas. Surat Asy-Syu'ara ayat 192 sampai 195. Wa qawluhu, dan firman Allah
عز وجل قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. Katakanlah barang siapa memusuhi Jibril, maka sesungguhnya Jibril menurunkan Al-Quran ke hatimu dengan izin Allah untuk membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan sebagai petunjuk serta berita gembira untuk orang-orang yang beriman. Surat Al-Baqarah ayat 97. Wa fil hadis, pada hadis, ala rajulun yahmiluni ila qaumih. Perhatikanlah, adakah seseorang yang membawaku kepada kaumnya? Fa inna Quraisyan qad mana'uni an uballigha kalam Rabbi. Dikarenakan sesungguhnya orang-orang Quraisy betul-betul mencegahku untuk menyampaikan pembicaraan Rabbku. Hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad di dalam musnadnya dan Abu Dawud di dalam sunannya. Kitabus Sunnah, babun fil Quran, kitab tentang sunnah, bab tentang Al-Quran. Dan dikeluarkan oleh At-Tirmidzi di Kitabu Fadailil Quran, kitab tentang keutamaan-keutamaan Al-Quran, bab ala rajulun yahmiluni ila qaumihi liuballigha kalam Rabbi. Serta dikeluarkan oleh Ibnu Majah di Kitabul Muqaddimah, babun fima ankaratil Jahmiyah. Demikian juga dikeluarkan oleh selain mereka. Dari Jabir, semoga Allah meridai mereka, bahwasanya dia berkata, Nabi SAW pernah menawarkan dirinya kepada manusia di mauqif, lalu berkata, ala rajulun yahmiluni ila qaumihi. Perhatikanlah, adakah seseorang yang membawaku kepada kaumnya? Fa inna Quraisyan qad mana'uni an uballigha kalam Rabbi. Dikarenakan sesungguhnya orang-orang Quraisy betul-betul mencegahku untuk menyampaikan pembicaraan Rabbku. Hadis ini disahihkan oleh Al-Hakim di Al-Mustadrak, dan setelahnya dia berkata hadis ini sahih berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim dan disepakati oleh Adz-Dzahabi. At-Tirmidzi berkata hadis ini hadis yang hasan lagi sahih. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani di As-Silsilah As-Sahihah dan disahihkan Al-Wadi'i di As-Sahih Al-Musnad mimma laysa fi as-sahihain. وكان السلف الصالح في بادئ الأمر يقولون, awal mulanya as-salafus salih berkata, Al-Qur'anu kalamullah, Al-Qur'an pembicaraan Allah, wala yahtajuna ila ziyadah, mereka tidak perlu menambahkan perkataan yang lain. Falamma dakhalatil kutubul falsafiyyatu والمنطق من قبل المنحرفين من أهل البلاد المفتوحة وتغلغلت الجهمية والمعتزلة في الخلافة. Lalu tatkala kitab-kitab filsafat masuk dan kitab-kitab mantik masuk dari orang-orang yang menyimpang dari negeri-negeri yang ditaklukkan, dan orang-orang Jahmiyah serta orang-orang Mu'tazilah berhasil merongrong kekhilafahan. Wadzalika fi ahdil Ma'muni, dan itu terjadi pada masa Khalifah Al-Ma'mun berkuasa. Wa kana mutasyayyi'an, Khalifah Al-Ma'mun dianggap sebagai orang Syiah.
zaharat aqidatul qawli bi khalqil Qur'ani. Pada waktu itu terlihat keyakinan mengucapkan Al-Quran makhluk. Wal musibatul kubra anna al-khalifatal ma'muna wa ba'da abna'ihi wa ahfadihi min khulafa'i bani al-Abbas ihtawaw hadhihi al-maqulah. Musibah yang besar, sesungguhnya Khalifah Al-Ma'mun dan sebagian anak-anaknya serta sebagian dari cucu-cucunya dari Khalifah Bani Al-Abbas mendukung perkataan Al-Quran makhluk. Wa nafahu anha, mereka membelanya. Wa jaladu anha, mereka mencambuki manusia yang tidak mau meyakini Al-Quran makhluk. Wa hamalun nasa 'alaiha bil quwwati, mereka membujuk manusia untuk meyakininya dengan paksa. Fattarral a'immatu ila an yaqulu, sehingga para ulama-ulama ahli sunnah terdesak untuk mengatakan Al-Qur'anu kalamullahi munazzalun minhu ghairu makhluk. Al-Quran adalah pembicaraan Allah yang diturunkan darinya dan bukan makhluk. Lianna ba'dal mubtadi'ati yaqulun, karena sebagian ahli bid'ah mengatakan innal Qur'ana kalamullah, sesungguhnya Al-Quran pembicaraan Allah. Walakin la ya'nuna bi anna Allah takallama bihi 'ala al-haqiqah, tetapi mereka tidak memaksudkan bahwa Allah berbicara dengan Al-Quran dengan sebenarnya. Wa innama yaqulun, sesungguhnya mereka mengatakan takallama bihi ghairuhu wa 'abbara bihi ghairuhu. Al-Quran itu dibicarakan oleh selain Allah dan diungkapkan oleh selain Allah. Wa idafatul kalami ila Allahi idafatun majaziyatun min idafatil makhluqi ila khaliqih. Menurut mereka, penisbatan pembicaraan kepada Allah adalah penisbatan majazi, yaitu penisbatan makhluk kepada penciptanya. Mithlu, seperti naqatullahi, unta Allah, ka'batullahi, Ka'bah Allah, baitullahi, rumah Allah, rasulullahi, utusan Allah, ibadullahi, hamba-hamba Allah, wa hakadha, dan demikianlah. Fattarra ahlus sunnati ilal basti, sehingga ahlu sunnah terdesak untuk menjelaskan dengan panjang lebar. Hatta yazulal labsu wa yanqati'at tariqu ala kulli man yuridu an yulabbisa 'ala an-nasi dinahum, sehingga kerancauan hilang dan celah untuk mengatakan Al-Quran makhluk tertutup bagi semua orang yang ingin mengaburkan agama manusia. Al-amru tsani, perkara yang kedua, nafyul musannif rahimahullahu an nafsihi tuhmatal waqfi, penepisan penulis Syarh Sunnah Al-Imam Al-Muzani rahimahullah dari dirinya tuduhan keyakinan orang-orang Waqifah yang dituduhkan kepada dirinya. Fala yuqalu makhluqun wala ghairu makhluk. Menurut keyakinan orang-orang Waqifah, tidak dikatakan Al-Quran makhluk dan juga tidak dikatakan bukan makhluk.
wa hadhihi bid'atun munkaratun istankaraha al-Imam Ahmad wa ghairuhu min a'lamil huda. Ini adalah bid'ah yang sangat mungkar yang diingkari oleh Al-Imam Ahmad dan selainnya dari para ulama pembawa petunjuk. Wa qad naqala hadhihi at-tuhmata 'anil musannif. Tuduhan ini disebutkan dari penulis Syarh Sunnah Al-Imam Al-Muzani, wa kataba biha ilaihi Ali bin Abdullah Al-Hulwani. Qal, terkait tuduhan ini Ali bin Abdullah Al-Hulwani menulis surat kepada Al-Imam Al-Muzani. Dia berkata, kuntu bi Tarablus al-Maghribi. Aku pernah di Tarablus al-Maghrib. Fadzakartu ana wa ashabun lana sunnah. Lalu aku menyebutkan bersama dengan sahabat-sahabat kami as-sunnah. Ila an dzakarna Aba Ibrahim al-Muzani rahimahullah, sampai kita menyebutkan Abu Ibrahim al-Muzani rahimahullah. Faqala ba'du ashabina, lalu sebagian dari sahabat-sahabat kami berkata, balagani annahu kana yatakallamu fil Qur'ani wa yaqifu 'inda. Telah sampai kepadaku berita bahwa Al-Muzani berbicara terkait Al-Quran, dan menurut Al-Muzani, berdasarkan berita ini, Al-Quran tidak dikatakan makhluk sebagaimana tidak dikatakan bukan makhluk. Wa dzakara akharu annahu yaquluhu ila an ijtama'a ma'ana qaumun akharun. Yang lainnya menyebutkan bahwasanya Al-Muzani mengatakan hal itu sehingga orang-orang yang lain berkumpul bersama kami. Fa ghamma an-nasa dzalika ghamman syadida. Hal itu betul-betul membuat manusia bersedih. Fakatabna ilaihi kitaban nuridu an nasta'lima minhu. Lalu kita menulis surat kepada Al-Muzani, kita ingin meminta keterangan darinya apakah itu benar atau tidak benar. Yaktubu ilaina syarah as-sunnati fil qadari wal irja'i wal qur'ani wal ba'thi wal nusyuri wal mawazini wa fil nawari. Agar menulis untuk kita syarh sunnah terkait takdir, terkait keyakinan orang-orang murji'ah, terkait Al-Quran, terkait hari kebangkitan, terkait hari pengumpulan, terkait timbangan-timbangan, terkait melihat Allah. Fakataba ilaina. Lalu Al-Muzani menulis hal itu untuk kita. وهكذا أئمة السنة يجيبون من سألهم سواء كان قصدهم السائل الاستثبات في أمر بلغه عن ذلك العالم أو كان مسترشدا مستزيدا من العلم. Demikianlah keberadaan para imam ahlu sunnah. Mereka memberikan jawaban terhadap orang-orang yang bertanya kepada mereka. Sama saja orang yang bertanya tujuannya meminta kepastian, meminta penjelasan, meminta keterangan terkait perkara yang sampai kepada penanya dari alim itu, atau tujuan orang yang bertanya meminta diberi bimbingan dan meminta tambahan ilmu. Wallahu a'lam bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.